Bang Nando, slide-nya udah terlihat belum, Bang? Sudah, Brother. Baik. Ya, teman-teman sekalian, juga para peserta seminar atau seminar promosi kesehatan terkait dengan kegiatan Posbindu, saya mencoba berbagi terkait dengan peran kader Posbindu atau Pos Pembinaan Terpadu. Ini sesuai dengan topik yang diminta oleh anak-anak kami, para mahasiswa, untuk coba saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, selamat bergabung para sejawat dosen. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Sihombing, bekerja di Stikes Santo Borromeus, lahir di kota kecil di Bangka Belitung, kota Belinyu namanya, tahun 1971, jenis kelamin tentu laki-laki, status perkawinan kawin, agama Katolik, rumah di, kalau ibu-ibu yang dari Bandung mungkin tahu daerah Pasir Impun, saya tinggal di sekitar situ. Lalu pendidikan terakhir S2 keperawatan dari Universitas Pajajaran Bandung dengan konsentrasi keperawatan komunitas. Demikian sekelumit perkenalan. Ando, Iya, Brother. kayaknya harus dibantu deh. Tapi slide-nya nggak bergerak. Tapi saya akan itu dulu ya, akan kirimkan yang terbaru ya. Oh, siap, Brother. Boleh, Brother. Ibu-ibu mohon bersabar sebentar ya. Ada kendala di dalam memindah-mindahkan slide-nya. Baik, Brother. Saya akan kirimkan sebentar. Mohon ditunggu. Ya. Mohon ditunggu untuk ibu-ibu. Ya, ada. Sedang saya coba kirim ke panitia. Ya, betul. Ya, kita masuk dalam slide yang ketiga terkait dengan arti kata begitu ya. Saya senang memulai, belum slide yang tadi. Ya, senang memulai dengan menjelaskan apa makna atau arti dari topik yang diminta. Tadi disebutkan bahwa judulnya adalah peran kader Posbindu. Secara semantik atau secara ilmu yang mempelajari arti kata, peran itu kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat atau perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Itu peran. Jadi perbuatan atau tingkah laku seperti apa yang diharapkan karena dia memiliki sebuah kedudukan atau sebuah predikat tertentu ataupun ada hal yang diemban di dalam masyarakat, sehingga itulah yang dimaksud dengan peran. Lalu apa itu kader? Rujukannya juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kader adalah orang yang diharapkan
akan memegang peran yang tadi, tingkah laku dan perbuatan dan lain-lain yang penting di dalam berbagai bidang sebetulnya, termasuk di bidang kesehatan. Jadi itu makna dari kader. Berikutnya. Slide berikutnya. Mohon maaf Ibu, ada sedikit mungkin sinyalnya memang tidak stabil, Siap, siap. jadi suka keluar sendiri. Saya coba lagi dari sini ya, Dok. Mudah-mudahan bisa. Baik, Ya. Brother. Silakan, Brother. Ini tidak biasanya nih, biasanya gampang sekali memindahkan. Lalu sudah ya, Dok? Iya, Brother. Sudah, Ya. Brother. Lalu apa itu Posbindu? Posbindu merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat atau yang dikenal juga sebagai UKM, disingkat sebagai UKM, yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular. Jadi di Posbindu, kalau merujuk kepada Kementerian Kesehatan ini, bukan tempat untuk memberikan pengobatan sesungguhnya, karena orientasinya adalah orientasi pada upaya promotif dan preventif, yaitu memelihara kesehatan dan mencegah supaya tidak kena gangguan kesehatan ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang sudah mulai bertambah umurnya, mulai gampang atau mulai rentan mengalami sakit. Jadi ini tempatnya untuk melakukan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular dengan melibatkan peran serta masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaannya, lalu memantau jalannya Posbindu serta menilai jalannya Posbindu itu seperti apa begitu ya. Jadi penting peran serta masyarakat di situ karena kegiatan Posbindu adalah kegiatan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat sendiri. Jadi oleh kita para anggota masyarakat untuk para lansia yang ada di tempat kita begitu ya. Meskipun Posbindu PTM nanti kita tahu bahwa sasarannya bukan hanya lansia begitu. Karena ini tujuannya untuk pengendalian penyakit tidak menular. Jadi berbeda dengan konsep Posbindu yang lama begitu ya. Lalu saya lanjutkan. Jadi terkait dengan Posbindu itu, masyarakat dilibatkan sebagai agen perubahan sekaligus juga sumber daya manusia di wilayah masing-masing yang akan menggerakkan Posbindu sebagai sebuah kegiatan yang berbasis masyarakat. Jadi karena ini peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat, juga ada pemberdayaan masyarakat, kegiatan Posbindu, kegiatan Posyandu, itu merupakan bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat. Atau ada juga yang mengatakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat sendiri. Jadi kalau masyarakat melihat bahwa banyak lansia di wilayah tempat tinggalnya masing-masing dan tidak ada yang memperhatikan mereka, lalu mereka pun seringkali mengeluhkan masalah kesehatan di usia lanjutnya begitu. Tentu masyarakat harapannya tergerak untuk membuat sebuah kegiatan Posbindu atau pos pelayanan terpadu, pos pembinaan terpadu di wilayah masing-masing untuk bantu mengurusi kesehatan lansia ini. Dan itu tentu sesuai dengan kemampuan masyarakat sendiri. Kalau yang mampu menyelenggarakan Posbindu sederhana, sederhana saja dulu, nggak apa-apa. Nanti sejalan dengan
perkembangan Posbindu bisa ditingkatkan sampai dengan Posbindu paripurna begitu ya, supaya mencapai tingkat Posbindu yang paling tinggi. Lalu sejarah Posbindu dimulai di tahun 1984 ya. Posyandu lahir di tahun 1984 dengan instruksi sebentar, saya harus melihat ini yang mau masuk. Saya harus bantu admit. Mudah-mudahan sudah masuk. Ya, lahir dengan instruksi 3 menteri waktu itu, 2 menteri plus 1 kepala BKKBN, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, lalu juga Kepala Badan Keluarga Berencana Nasional ya. Jadi lahirlah Posyandu 1984. Lalu 1986 Posyandu dibentuk ya dalam bentuk wujud yang baru yang menjangkau secara massal begitu di seluruh Indonesia. Dan ini berdasarkan instruksi kepala negara, instruksi presiden tahun 1986. Kalau Wikipedia bilang bahwa 1986 itu selain untuk balita, posyandunya juga mulai ada kegiatan posyandu untuk lansia. Dan ini adalah menyatukan berbagai kegiatan promotif dan preventif yang ada di masyarakat, yang selama ini dilakukan secara terpisah masing-masing. Lalu sejak tahun 1984 itu mulai disatukan semua kegiatan itu di dalam wadah yang dikenal sebagai Posyandu. Ada juga yang di ini, kamu makan sekarang aja lah. Siapa yang makan itu? Maaf, mohon itu di mute. Siapa? Mohon. Tahun 1990 terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan kegiatan Posyandu ini di seluruh Indonesia. Ini juga sesuai dengan atau sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1990. Jadi semakin berkembang karena mulai ada perhatian yang serius dari pemerintah, termasuk adanya upaya pembinaan agar kegiatan-kegiatan Posyandu itu memenuhi berkualitas atau bermutu begitu. Lalu 2003, antara 2003 sampai 2004, Posyandu kemudian mulai dipisahkan untuk lansia dengan penamaan yang berbeda. Meskipun sampai hari ini masih ada sih yang menggunakan istilah Posyandu lansia, tetapi perlahan-lahan mulai menggunakan istilah Posbindu. Istilah Posbindu dicetuskan di antara tahun 2003 sampai 2004. Lalu 2012 pemerintah dalam hari ini juga Kemenkes kemudian mencetuskan istilah baru lagi untuk Posbindu menjadi Posbindu PTM atau Posbindu penyakit tidak menular. Kalau yang Posbindu di awal ini yang di antara tahun 2003 sampai 2004 itu peruntukannya bagi para pralansia sampai dengan lansia usia 49 tahun sampai 59 tahun, 45 tahun sampai 49 tahun sudah bisa masuk menjadi peserta Posbindu dan dilanjutkan dengan usia lanjut 60 tahun sampai 70 tahun. Dan kelompok berikutnya lansia berisiko namanya, semakin wajib atau semakin perlu untuk masuk ke Posbindu, menjadi peserta Posbindu. Nah untuk tahun 2012 itu sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menjadi Posbindu PTM, sasarannya berubah, yaitu menjaring juga masyarakat yang berusia setidaknya 15 tahun. 15 tahun ke atas sudah bisa menjadi peserta Posbindu. Nah, ini buku petunjuk teknisnya ya. Petunjuk teknisnya ada 2. Yang pertama tadi yang saya singgung di tahun 2012. Ini sudah kemudian disempurnakan atau direvisi menjadi yang tahun 2019.
Ini buku petunjuk teknis pos pembinaan terpadu atau Posbindu bagi kader. Inilah yang kemudian digunakan pada masa kini untuk menjadi pegangan kader tentang bagaimana mengelola sebuah kegiatan Posbindu atau Posyandu lansia. Nah, ini bukunya. Buku ini bisa di-download juga, bisa minta di puskesmas tempat jika memerlukan. Tujuan utama dari pendirian Posbindu PTM atau Posbindu Penyakit Tidak Menular adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan serta mendeteksi dini ataupun menemukan kasus secara dini terkait dengan kejadian penyakit tidak menular, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang ada pada diri seseorang, yaitu sejak yang 15 tahun ke atas itu. Jadi meskipun belum lansia, sudah sejak usia dini, itu diidentifikasi risiko penyakit tidak menularnya. Kalau kita bagi ke dalam tujuan yang lebih kecil, Posbindu itu menjangkau masyarakat yang masih sehat. Hendaknya yang masih sehat supaya kegiatan promotif dan preventifnya memang kemudian berlangsung terjadi, yaitu usia 15 sampai 59 tahun dan 60 tahun ke atas. Tentu dengan maksud supaya screening kesehatan dapat dilakukan dari awal, sudah teridentifikasi apakah memiliki penyakit tidak menular atau memiliki risiko penyakit tidak menular. Lalu yang kedua, mendorong masyarakat untuk mengakses upaya promotif dan preventif di Posbindu PTM agar dapat memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, menjangkau masyarakat yang merasa tanda kutip masih sehat untuk dapat dideteksi secara dini faktor risiko terkait dengan penyakit tidak menular dan dilakukan upaya intervensi untuk memodifikasi perilaku baik secara individu, kelompok maupun penggerakan kesehatan di masyarakat. Jadi ini upaya untuk mengidentifikasi masyarakat yang merasa bahwa aku kondisinya sehat, begitu dicek dulu di Posbindu apakah betul sehat atau tidak atau punya risiko. Nah, itu tempatnya di Posbindu. Lalu yang berikutnya, mendorong masyarakat yang berpotensi sakit penyakit tidak menular agar segera dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan penanganan sesuai standar. Yang kelima, memotivasi masyarakat agar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional atau yang kita kenal sebagai BPJS pada masa ini, supaya semua anggota masyarakat dari 15 tahun ke atas tercover oleh asuransi kesehatan atau BPJS. Inilah tujuan kecilnya, tujuan lebih lanjut dari pembentukan Posbindu. Mas Nugi. Ya, mau maju slide-nya. Sejak tahun 2012 sesungguhnya sudah ada semacam himbauan pemerintah atau ajakan pemerintah yang dimaksudkan agar masyarakat cerdik di dalam pengendalian penyakit tidak menular. Masyarakat cerdik dalam mengendalikan penyakit tidak menular. Ajakan pemerintah, mari menuju masyarakat muda yang sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular dengan apa yang dikenal sebagai perilaku cerdik. Kalau tadi di bagian hipertensi ada perilaku patuh, di dalam Posbindu ada perilaku cerdik. Apa itu perilaku cerdik? Yang pertama C. C itu adalah cek kesehatan secara berkala. Yang kedua adalah E, enyahkan asap rokok. Yang ketiga R,
rajin aktivitas fisik secara teratur ya dengan porsi yang cukup. Yang D, diet sehat dengan kalori seimbang agar kita nggak kegemukan. Lalu yang I, istirahat cukup, dan K, kelola stres. Ini himbauan pemerintah sejak 2012 yang kemudian disingkat dalam bentuk akronim seperti ini, cerdik begitu ya. Dan untuk merubah perilaku masyarakat agar mau melakukan komponen-komponen yang tersusun di dalam penyusun kata cerdik ini, tentu perlu peran kader di dalamnya sebagai penggerak, sebagai motivator bagi mereka ya, sebagai agen perubahan agar mau melakukan hal-hal ini supaya sedapat mungkin terhindar dari penyakit tidak menular. Lalu sasarannya seperti yang sudah disinggung-singgung dari tadi, bahwa sasaran dari Posbindu adalah seluruh warga negara yang berusia 15 tahun ke atas yang ada di wilayah tempat tinggal kita masing-masing. Biasanya sih wilayahnya 1 RW ya, 1 RW, 1 Posbindu. Ini manfaat Posbindu. Tadi juga sebetulnya sedikit banyak sudah disinggung manfaat dari Posbindu penyakit tidak menular. Yang pertama, mengetahui ataupun mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular. Jadi sejak usia dini sudah diidentifikasi, dikenali, coba digali apakah punya risiko untuk mengalami hipertensi tidak, atau darah tinggi, atau penyakit gula atau diabetes, penyakit nyeri-nyeri tulang ya, atau rematik begitu orang biasa katakan. Nah, itu sedapat mungkin sejak dini sudah diidentifikasi apakah memiliki penyakit itu, ataupun penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit jantung koroner, penyakit cancer barangkali, atau kanker seperti itu. Nah, itu dengan kegiatan Posbindu itu sudah dideteksi sejak awal. Jadi sebetulnya bermanfaat kalau masyarakat yang usia 15 tahun datang ke Posbindu. Yang kedua, melakukan upaya intervensi terkait dengan faktor risiko dengan memodifikasi perilaku. Jadi kalau tahu ada risiko untuk kena diabetes, tentu sedapat mungkin para kader dapat menyarankan apa yang bisa dilakukan untuk mengontrol risiko itu supaya betul-betul masyarakat tidak terjadi diabetesnya, atau tidak terjadi darah tingginya, atau tidak terjadi cancer atau jantung koroner dan lain. Lalu selain memodifikasi perilaku, di sini juga akan dapat bimbingan atau konseling serta edukasi ataupun penyuluhan-penyuluhan. Yang ketiga tentu adalah untuk mendapatkan rujukan jika ada gangguan kesehatan atau faktor risiko tinggi begitu yang memerlukan pelayanan pengobatan. Dengan adanya Posbindu ini kan dapat diketahui secara cepat sehingga kemudian dapat dikirim ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yakni puskesmas. Lalu puskesmas kalau merasa bahwa ini sudah perlu ditolong di rumah sakit akan dilakukan rujukan ke rumah sakit supaya pertolongannya lebih baik. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, ada kendala di dalam memindahkan slide. Siapa yang menjadi pengelola Posbindu? Yang pertama tentu masyarakat sendiri. Ya, karena sekali lagi ini dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Dari kita semua yang punya keterpanggilan untuk membantu warga di sekitar kita dalam forum Posbindu ini, ya tentu kita menjadi kader dan kita adalah bagian dari masyarakat. Jadi pengelola Posbindu adalah masyarakat sendiri. Posbindu juga bisa dikelola oleh lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, institusi pemerintah ataupun swasta.
Jadi lembaga-lembaga itu juga bisa membuat posbindu sesungguhnya ya dengan pembinaan dari puskesmas setempat. Misalnya juga di perkantoran, di gereja, di masjid seperti itu ya, di mana banyak warga umat atau apa yang sudah lansia, gereja atau masjid ataupun lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan dapat membentuk posbindu, menjadi pengurus posbindu itu dengan bimbingan ataupun pembinaan dari puskesmas setempat. Kalau kita bikin di mana di kantor kita misalnya, karena kantor kita atau pabrik kita banyak lansianya, lihatlah di mana puskesmas terdekatnya. Nah, bisa mendapatkan bantuan, pembinaan dan lain-lain dari puskesmas terdekat supaya mendapatkan bantuan baik itu fasilitas maupun bimbingan agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan posbindu ini secara baik. Ya, ini pelaksana posbindunya, kader yang memiliki kriteria. Jadi posbindu tentu harus ada kader di dalamnya yang mengurusi, mengelola, menjalankan posbindu itu yang dikenal sebagai kader. Boleh juga disebutkan sebagai kader posbindu karena ada juga kader posyandu, atau boleh juga disebutkan kader kesehatan. Syarat menjadi kader yang penting mau dan mampu. Mampunya bisa baca tulis. Kalau di petunjuk teknis yang tahun 2012 itu disebutkan bahwa setidaknya pendidikannya SLTA atau SMA. Kalau di petunjuk teknis yang terbaru yang 2019 itu tidak disebutkan. Artinya bahwa kalau mau dan mampu dalam artian keluarga sendiri juga sudah bisa ditinggalkan dalam keadaan yang baik begitu ya. Masak sudah, anak-anak sudah terurus, sekolahnya sudah terurus, dan kemudian masih punya waktu yang longgar dan mampu untuk membantu di posbindu, bantulah di posbindu untuk mengurusi para peserta yang datang ke posbindu dari usia 15 sampai dengan usia lanjut itu. Lalu tentu saja menjadi kader harus terlatih. Jadi ada ikut pelatihannya, diperkenalkan tentang posbindu, lalu diperkenalkan juga dengan tugas-tugasnya apa begitu ya. Dan yang melatih bisa seperti sekarang misalnya dari mahasiswa keperawatan, bisa dari puskesmas sendiri, bisa dari ya tadi dari perguruan tinggi bisa begitu ya. Sehingga kemudian dapat diberikan sertifikat. Lalu atau kalaupun tidak, ada surat keterangan bahwa sudah pernah ikut pelatihan sebagai kader dari puskesmas. Jadi puskesmas mengetahui kegiatan pelatihannya supaya mau mengeluarkan sertifikat ataupun surat keterangan. Sehingga dengan surat keterangan itu, itulah yang menjadi bekal atau pegangan bagi para kader untuk menjalankan tugasnya sebagai kader. Tinggal melaporkan kepada Pak RW setempat ataupun Pak Kepala Desa atau Lurah begitu bahwa kami atau saya sudah pernah dapat pelatihan sebagai kader dan kami mau membentuk posbindu di wilayah kami atau di wilayah kita untuk membantu para anggota masyarakat supaya tidak mengalami penyakit yang tidak menular. Berikutnya. Ini contoh siapa yang bisa menjadi kader. Ini lansia pun bisa menjadi kader. Ini contoh Mama Ana Ohoy Wutun, ya namanya agak sulit ini marganya nih famnya, dari Maluku Utara. 34 tahun sudah menjadi kader. Saya kira ini sudah tidak wajah usia muda lagi ya, sudah juga memasuki masa usia lanjut. Tetapi tahun ini sudah masuk tahun ke-34 menjadi kader. Kalau katakanlah waktu itu menjadi kader usia 30 tahun, sudah 64 tahun berarti
usianya sekarang. Saya tidak dapat data usia ibu ini berapa sekarang. Tapi ibu yang terlihat sudah tidak muda lagi ini sudah 34 tahun menjadi kader. Tapi saya juga pernah jumpa beberapa kader di wilayah di Bandung Barat ini. Kalau ibu-ibu yang di Bandung Barat, di Padalarang mungkin tahu, di wilayah kerja Puskesmas Ngamprah, juga wilayah kerja Puskesmas Cihampelas, itu ada lansia yang umurnya sudah 70-an tahun, 72, 73 tahun begitu, masih menjadi kader, meskipun kader posyandu ya. Artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan usia lanjut pun untuk terlibat secara aktif menjadi kader di posyandu maupun posbindu. Jadi tidak mengenal usia. Yang penting bahwa mau dan cukup dewasa ya, untuk dapat membantu di kegiatan posbindu, bisa baca tulis dan direstui suami juga atau istri untuk menjadi kader. Ini contoh yang lain, ini pun bukan wajah yang masih muda ya. Ini namanya Bapak Ketut Manre, kader tertua di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Tempatmu ini, Nando? Bukan brother saya mah. Bukan ya. Jauh ini brother. Ya, ini Bapak Ketut Manre namanya. Udah bukan wajah muda juga ini. Dan juga bukan perempuan beliau ini, laki-laki, tetapi juga mau membantu sebagai kader kesehatan di desanya. Dan beliau tercatat sebagai kader tertua begitu ya. Saya kira sudah ada 70 tahun kalau lihat ekspresi wajah seperti ini. Untuk pelaksanaan posbindu diperlukan sarana dan prasarana, dan kader tentu berperan juga di dalam upaya menyediakan sarana dan prasarana itu. Karena sudah dilatih, sudah ada keinginan untuk membantu sebagai posbindu, lalu identifikasi apa kekurangan di tempat kita. Ya, posbindu disarankan diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau dan memiliki lingkungan yang bersih. Jadi para kader kemudian berbicara dengan pengurus wilayah setempat, RT, RW, untuk kemudian membicarakan kira-kira di mana tempat terbaik untuk mengadakan posbindu. Apakah di posyandu, kalau sudah ada posyandu, sudah ada bangunannya, apakah bisa dilakukan di situ sekalian, atau mungkin di rumah RW, atau di rumah RT, salah satu RT, atau di mana begitu yang kira-kira memenuhi syarat mudah dijangkau oleh para peserta, oleh para lansia, serta memiliki lingkungan yang terlihat bersih begitu ya, terjaga dalam kondisi yang bersih. Lalu para kader Izin juga mengingatkan brother, ya? 5 menit lagi brother Iya. untuk presentasinya. Oke. Para kader juga diperlukan untuk menyiapkan sarana pendukung. Ada hal-hal yang menjadi sarana seperti alat pengukuran tekanan darah, alat pemeriksaan gula darah. Kenapa agak berisik ya? Pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lalu juga menyediakan buku-buku monitoring, ada KMS-nya ya, buku lansia sehat begitu, buku kesehatan lanjut usia yang harus disediakan untuk para peserta, lalu juga buku pencatatan. Lalu ini posbindu juga perlu, kalau sudah berkembang, bisa menyediakan peralatan-peralatan tambahan untuk pemeriksaan kolesterol, pengukuran ketajaman penglihatan, pendengaran, dan lain. Juga mengadakan alat-alat yang lain yang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan, kader juga memerlukan tempat yang memadai tadi sesuai kriteria, lalu tempat ditata sedapat mungkin menjadi 5 tahapan kegiatan atau dikenal sebagai 5 meja, lalu mengupayakan adanya posbindu kit, cari dari puskesmas, mudah-mudahan disediakan atau bisa diupayakan, lalu buku register, buku pemantauan, media-media untuk penyuluhan maupun formulir untuk merujuk lansia yang kurang sehat. Ini kegiatannya di 5 meja, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 itu pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, dan menghitung indeks massa tubuh. Tahap kelima
Tahap keempat untuk pengukuran tekanan darah. Tahap kelima untuk identifikasi penyakit tidak menular dan serta juga untuk penyuluhan baik oleh petugas puskesmas ataupun oleh kader sendiri. Ini tahapan-tahapannya. Meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5. Itu dikenal dengan 5 meja ya. Sebetulnya bukan harus meja, tetapi maksudnya 5 tahapan di dalam kegiatan Posbindu ataupun Posyandu. Ini untuk menerangkan lebih lanjut apa yang dikerjakan di meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, dan meja 5. Saya bacakan sedikit. Kalau meja 1 itu untuk pendaftaran dan identifikasi biodata lain-lain, lalu wawancara oleh kader di meja 2, meja 3 untuk penimbangan dan lain-lain, meja 4 untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan lain-lain jika ada, bahkan untuk IVA ya, untuk pap smear ya, untuk mendeteksi cancer begitu ya, bisa dilakukan di meja 4. Meja kelima adalah konseling dan edukasi. Lalu juga para kader berperan di dalam pencatatan dan pelaporan. Sesudah melaksanakan kegiatan Posbindu, tentu harus dicatat dan dilaporkan agar pelaksanaan kegiatan Posbindu ini laporannya bisa sampai ke Kementerian Kesehatan di Jakarta. Ya, membuat laporannya antara lain termasuk juga cakupannya ya, dalam bentuk laporan bulanan berisi berapa nih yang ikut ke Posbindu ya. Dalam satu desa itu ada berapa Posbindu, berapa persen masyarakatnya yang hadir ya, jumlah orang yang berhasil di screening, jumlah orang yang dilakukan pemeriksaan IMT, lalu juga jumlah orang yang berhasil dilakukan pengukuran tekanan darah, gula darah, serta jumlah orang yang tidak merokok. Ini semua dilaporkan melalui sistem informasi puskesmas atau sistem informasi surveillance penyakit tidak menular. Ini sudah pakai media elektronik ya untuk melaporkan. Lalu juga melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Posbindu agar menjadi bahan evaluasi begitu bagi para pengambil kebijakan termasuk juga puskesmas untuk melakukan upaya apa yang bisa dipikirkan, direncanakan untuk memperbaiki kegiatan Posbindunya. Kok masyarakatnya kurang animo ya, kurang antusias menghadiri kegiatan Posbindu, dan itu menjadi bahan pertimbangan puskesmas untuk memperbaiki kegiatan itu. Dan itu juga memerlukan peran dari kader untuk pencatatan pelaporannya. Kegiatan tambahan, para kader juga dapat menggerakkan untuk ada kegiatan olahraga, baik itu senam atau gerak jalan, ataupun rekreasi bersama. Lalu juga kader melakukan kunjungan rumah ke para lansia yang tidak datang, begitu ya. Pada hari itu kenapa tidak datang ditanyakan. Lalu juga pemberian makanan tambahan jika diperlukan. Kalau ada ada temuan bahwa ada lansia yang kurang gizi misalnya. Jadi secara umum inilah uraian tugas ataupun peran dari para kader. Antara lain sebagai koordinator, sebagai kader penggerak, kader pemantau, kader konselor atau edukator, dan kader pencatat gitu. Sebagai koordinator tentu saja mengkoordinir kegiatan itu dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait termasuk dengan puskesmas. Lalu penggerak adalah mereka yang ya punya pengaruh, punya kemampuan berkomunikasi untuk menggerakkan masyarakat supaya mau hadir. 1 hari atau 2 hari sebelum hari Posbindu sudah datang ke masyarakat untuk mengingatkan mereka bahwa lusa ada kegiatan Posbindu. Bisa juga pakai pengeras suara masjid. Kalau di gereja bisa juga diumumkan di gereja setempat ya bahwa lusa ada kegiatan Posbindu, sehingga masyarakat menjadi tahu dan menyiapkan waktunya untuk datang. Lalu ada untuk yang memantau juga ya terkait dengan pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular. Ini yang berperan sebagai memberikan edukasi, konseling, dan lain-lain, memotivasi para lansia atau para peserta untuk mau merubah perilaku, mau berhenti merokok, mau lagi berkunjung bulan depannya, begitu ya. Ini perlu kader yang berperan sebagai kader konselor atau edukator.
Dan terakhir, supaya ada kegiatan pencatatan dan pelaporan, yang pencatatan dan pelaporan ini pun dilaporkan sampai ke Kementerian Kesehatan, tentu ada kader yang berperan sebagai kader pencatat. Oleh karena itu memang minimal ada 5 kader di dalam kegiatan Posyandu atau Posbindu. Jadi kalau ada 4, 3, 2, atau 1, sangat tidak memadai untuk menyelenggarakan Posbindu, setidaknya 5. Tapi kalaupun belum dapat 5 orang, seberapa yang bersedia pun mulailah dulu, karena kalau tidak mulai tidak akan ada kegiatan Posbindunya. Mulailah dulu sambil mengenalkan pada anggota masyarakat yang lain, ayo kita ikut di Posbindu, ikut bantu-bantu dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka tergerak untuk membantu di Posbindu. Ya, sekian dan terima kasih, itu yang bisa saya paparkan, sampaikan terkait dengan sedikit mengenai peran kader Posbindu. Saya kembalikan kembali ke panitia. Terima kasih, Bruder, atas pemaparan materi tentang peran kader Posbindu. Terima kasih atas waktunya, Bruder. Pada fase ini akan diadakan tentang tanya jawab untuk ibu-ibu yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang pengalaman di Posbindu, boleh dipersilahkan. Atau ada yang kurang jelas tadi, boleh bertanya. Kalau ingin bertanya boleh langsung dinyalakan mikrofonnya atau boleh diketik di kolom chat. Menambahkan informasi, saya lupa tadi. Boleh, Bruder. Ya, seperti ini, kelihatan nggak ya? Ini buku kayak buku kesehatan lanjut usia. Jadi di Posbindu sedapat mungkin menyediakan buku ini. Di dalamnya ada seperti KMS-nya juga. Oh, nggak terlihat ya gara-gara background. Jadi bukunya seperti ini. Posbindu bisa minta ke puskesmas. Puskesmas. Oh, di puskesmas sudah ada. Ya, bisa minta, kalau puskesmas tidak ada, minta ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kalau tidak ada juga minta ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau juga nggak ada, minta di Kementerian Kesehatan. Kalau nggak ada, kebangetan ya, karena program ini dari Kementerian Kesehatan. Keterlaluan kalau nggak disediakan buku kesehatan lanjut usia. Lalu bagi para kader juga bisa minta buku ini. Buku panduan praktis untuk caregiver ya. Caregiver ini bisa kader, bisa anggota keluarga dalam perawatan jangka panjang bagi lanjut usia. Bukunya seperti ini. Itu ada di mana, Pak? Di puskesmas juga. Kalau nggak ada di puskesmas juga. Iya, minta sama Dinas Kesehatan, minta puskesmas, kepala puskesmas minta ya. Atau enggak, kalau nggak kepala puskesmas juga penanggung jawab program begitu ya. Kami butuh nih buku seperti ini, Ini buku panduan praktis untuk caregiver dalam perawatan jangka panjang bagi lanjut usia di rumah ya. Jadi bisa untuk pegangan kader, bisa juga untuk anggota keluarga. Nah, ini yang satu pegangan untuk para petugas pemegang program ataupun pembina ya, para perawat yang datang ke Posbindu, mereka pegangannya yang seperti ini. Pedoman untuk puskesmas dalam perawatan jangka panjang bagi lanjut usia. Jadi ini untuk petugas yang datang dari puskesmas. Bacanya buku yang ini. Ini tadi untuk yang ini tadi untuk pegangan para kader, yang ini untuk pegangan para lansianya, yang isinya seperti KMS juga ada di dalamnya. Demikian tambahan informasi. Ya, terima kasih, Bruder.
bagaimana untuk ibu-ibu, adakah pertanyaan tentang tadi pemaparan yang dilakukan oleh Bapak Ferdinand? Ibu Satyawati, di puskesmasmu ada nggak buku-buku itu? Ada sebagian, Bruder. Yang mana yang ada? Ya, Untuk pedoman pemegang untuk pemegang program. program pastinya. Ya. Kalau Ya. yang buku kesehatan lanjut usianya ada juga ya? Yang untuk mereka bawa pulang. Kemudian, kalau untuk iya ada, Bruder. Posyandu lansia dan posbindu PTM di tempat kami masih dipisah, Bruder. Jadi belum digabung programnya. Iya. Nah, yang buku-buku itu banyak karena ini yang menerbitkan juga semua dari Kementerian Kesehatan. Jadi sayang kalau menumpuk di gudang mereka itu. Jadi sebaiknya didistribusikan kepada puskesmas dan sampai kepada pemegang program dan para lansianya. Supaya mereka, lansia kalau pergi kemana-mana juga bisa bawa ini ya. Misalnya kunjungi anaknya dari Pulau Jawa ke Kalimantan atau ke mana Sumatera, bawa ini supaya bisa ikut kegiatan di sana juga. Begitu. Bang Nando kayaknya nggak ada pertanyaan deh. Kalau Ibu Satyawati dilarang Di bertanya. kesempatan terakhir untuk bertanya ini, apakah ada yang kurang jelas atau ingin bertanya? Mumpung Saya ada mau bertanya, boleh? pakarnya. Oh, boleh, silakan, Ibu. Iya, betul. Boleh. Bruder, saya sedikit kesulitan di sini karena saya kan pemegang program baru dan saya juga pegawai baru. Di tempat di daerah kami ini, di meja 5-nya itu kan di PTM itu sebenarnya nggak ada pengobatan di Posbindu. Betul. Cuma ketika ada yang gabung sama posyandu lansia, itu kan ada pengobatan. Sebenarnya itu kami menyalahi prosedur atau enggak, Bruder? Iya, sudah itu aja. Iya, gini. Memang kadang dilema karena mindset masyarakat kita, pola pikir masyarakat kita masih orientasinya ke kuratif begitu ya, ke pengobatan, bukan pada promotif dan preventif, bukan pada upaya memelihara supaya tetap sehat ataupun mencegah supaya tidak mengalami gangguan kesehatan ataupun yang minimal lah gangguan kesehatannya ya. Nah kadang memang puskesmas juga datang ke Posbindu itu bawa obat itu karena juga semacam daya tarik bagi mereka supaya mau datang begitu ya. Meskipun kalau lihat dari petunjuk teknisnya sih tidak ada pengobatan di dalam puskesmas itu. Di dalam Posbindu dan Posyandu lah katakan begitu ya. Nah itu hanya karena masyarakatnya masih pola pikirnya kalau nggak diobati kita ngapain kita ke situ begitu ya. Ya akhirnya puskesmas dengan sedikit terpaksa juga mengadakan itu. Meskipun memang ya membantu juga sih, lansia tidak harus jauh-jauh ke puskesmas. Mereka bisa datang ke posyandu atau posbindu untuk dapat pengobatan. Tetapi secara teknis sesuai dengan petunjuknya memang tidak pas. Tetapi apa boleh buat ya, daripada kegiatannya tidak berlangsung, kita adakan saja begitu. Nah, sebetulnya kegiatan posyandu ataupun kegiatan posbindu, khususnya di meja kelima ya, seringkali juga disebutkan meja pelayanan lah seperti itu. Kalaupun tidak ada petugas puskesmas yang datang di hari posyandu ataupun hari posbindu begitu, posyandu atau posbindu, sebetulnya tidak boleh tidak jalan posyandu dan posbindu itu. Karena ini kan usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat ya. Dan sampai meja kelima itu penyuluhan, kader-kader itu dilatih sebetulnya dan diberikan media untuk melakukan penyuluhan ketika ada anggota masyarakat yang datang yang teridentifikasi punya risiko mengalami penyakit tidak menular begitu. Jadi
media untuk penyuluhannya sudah disiapkan sehingga bisa dilakukan penyuluhan. Jadi tanpa petugas pun tidak apa-apa. Karena pada akhirnya jika ada masalah dengan kesehatan, kader kan bisa ada form rujukan ke puskesmas. Jadi bisa merujuk lansia yang datang untuk mendapatkan pertolongan ke puskesmas begitu. Tapi ya sekali lagi bahwa sama di Pulau Jawa ini pun beberapa posbindu yang saya temukan memang ada bawa obat-obat juga petugasnya ya, baik itu bidan maupun perawatnya. Karena masyarakatnya sendiri yang tidak mau datang kalau tidak ada obat-obatan. Dan ini peran kita para kader yang harusnya lebih besar untuk merubah pola pikir masyarakat bahwa upaya mencegah untuk jatuh sakit itu lebih penting begitu ya daripada mengobati. Itu yang penting begitu. Dan memang bukan pekerjaan mudah memang, tetapi perlahan-lahan pasti bisa lah begitu. Lansia juga saya kira senang kalau bertemu dengan para lansia yang lain. Kalau tidak ada difasilitasi untuk kegiatan posbindu, mereka mungkin sulit untuk bertemu kawan-kawannya yang seumuran begitu ya. Dan manfaat dari posbindu tentu mempertemukan mereka, bisa saling bersilaturahmi dan lain-lain. Jadi kembali kalau mau mendapatkan ketegasan, sebetulnya agak keliru ya Bu Satyawati ya. Tapi lebih baik daripada tidak melaksanakan posbindu. Demikian tanggapan saya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bruder. Bagaimana, Ibu? Apakah sudah jelas penjelasan dari Bruder? Sepertinya sudah sangat jelas, Bruder. Ya. Adakah lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kalau untuk Izin bukunya, Oh ya, Pak, boleh. kalau untuk bukunya itu gratis apa beli ya? Langsung ya, Bang Nando izin ya. Oh, boleh, Bruder. Gratis Ibu, memang Oh, dicetak gratis. ya oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan untuk didistribusikan ke namanya Kementerian Kesehatan ya, harusnya ke seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bukan hanya di Pulau Jawa ya. Ibu kebetulan Pulau Jawa ya Bu, harusnya ada di puskesmas. Tergantung pemegang programnya mau meminta apa enggak ya, ketika tidak ada mau minta apa enggak begitu. Oh iya. Iya. Itu kadang numpuk Bu di gudang-gudang dinas kesehatan baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Sayang ya, tidak bermanfaat bagi Ibu Yani sebagai kader, termasuk buku-buku untuk penyuluhan ya, lembar balik segala macam itu media Iya, untuk. kita belum punya Pak. Iya. Nah itu coba ditanyakan apakah ada media-media lembar balik untuk kami melakukan penyuluhan bagi peserta posbindu begitu ya. Itu biasanya ada buku-buku lembar baliknya untuk penyuluhan. Iya, ditanyakan Bu ya. Oh iya, makasih Pak. Puskesmas Padalarang berarti ya Bu. Iya, Padalarang. Kita kan Bandung Barat, jadi Puskesmas Padalarang. Betul. Saya kembalikan Bang Nando. Baik, terima kasih Bruder, terima kasih Bu. Izin mengingatkan untuk ibu-ibu, jangan lupa absen ya. Link absennya ada di kolom chat. Apakah ada di kolom chat, boleh diisi di situ, ada itu link absennya. Bagaimana, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Atau ada tambahan dari Ibu Dian dan Pak Budi? Nggak ada Bang Nando, materinya sangat luar biasa nih dari Bruder. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi.
Oke, baik. Kalau memang tidak ada, terima kasih Bruder atas penyampaian materi tentang peran kader Posbindu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bruder dapat bermanfaat bagi kami dan khususnya ibu-ibu kader dan calon ibu-ibu kader, Bruder. Terima kasih untuk kepercayaannya. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian ya. Dan tadi kalau perlu buku-bukunya tadi datanglah ke puskesmas meminta. Ya, Pak. Daripada mubazir. Siap, Pak. Saya kembalikan ke Oke, baik. Baik, terima kasih. Berikutnya akan diadakan pemaparan materi tentang rheumatoid arthritis dan penata laksanaannya.